apa kabar? Waalaikumsalam Bu Iva, Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Bu Iva? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Indri. Syukurlah kalau Ibu kondisinya sehat. Hari ini Bu Indri ada sesi coaching bersama Bu Erlin ya? Iya Bu, saya hari ini berencana akan melakukan coaching dengan Bu Erlin. Baik Bu, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Bu Indri kembangkan nanti. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Bu Indri lakukan bersama Bu Erlin. Nah, apakah Ibu sudah siap untuk melakukannya? Iya Bu Iva, saya sudah siap dan juga saya berterima kasih dengan Bu Iva yang sudah bersedia ingin menjadi pengamat saya saat saya melakukan coaching bersama dengan Bu Erlin nanti. Oke, baik Bu Indri. Sebelum Ibu melakukan proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nanti saya juga akan bertanya kepada Bu Indri. Iya Bu. Pertama, saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Bu Indri lakukan nanti. Iya. Nah, jadi poin-poin yang akan saya amati saat melakukan proses coaching nanti yaitu saya akan melihat apakah Ibu melakukan percakapan coachingnya sesuai dengan alur tirta. Kemudian bahwa alur tirta itu terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab ya Bu. Iya. Oke, selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Bu Indri nanti melakukan percakapan coachingnya berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu adalah membentuk kemitraan dengan coachee, kemudian menggali potensinya itu dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya ya Bu. Iya Bu. Selanjutnya, kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh atau present, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Bu Indri mengajukan pertanyaan berbobot, itu perlu mendengarkan dengan rasa. Iya. Rasa di sini maksudnya yaitu receive, ask, summarize, dan juga appreciate itu Bu. Receive itu bisa menerima pernyataan-pernyataan dari coachee Bu Indri nanti. Kemudian Bu Indri bisa memberikan pertanyaan yang terbuka, lalu Ibu juga bisa merangkum pertanyaan maupun permasalahan dari coachee nanti. Dan Ibu bisa memberikan apresiasi kepada coachee-nya. Iya Bu Iva. Nah, apakah sudah jelas Bu Indri tentang rubrik penilaiannya? Ya Bu Iva, saya pada saat melakukan coaching nanti saya juga berencana akan melakukan sesuai dengan alur tirta Bu. Lalu juga saya akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti di dalam coaching. Jadi saya rasa saya sudah cukup jelas dengan rubrik yang sudah dijelaskan oleh Bu Iva tadi. Baik Bu Indri, selanjutnya izinkan saya bertanya. Pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Indri kembangkan nanti? Iya Bu, baik. Jadi pada saat saya melakukan coaching, saya ingin 3 kompetensi Bu yang ingin dikembangkan. Yang pertama, kehadiran penuh, dan yang kedua, mendengarkan dengan sepenuh hati, dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Iva. Oke, baik Bu Indri. Kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Bu Indri kembangkan tadi, bagian mana yang secara spesifik yang Ibu ingin saya observasi? Nah, untuk yang lebih spesifiknya, saya ingin diobservasi pada bagian mendengarkan dengan aktif Bu Iva dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna atau yang berbobot Bu. Ya, baik Bu Indri, berarti fokus kompetensi coaching yang ingin Bu Indri saya observasi itu tadi mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu? Iya Bu, benar sekali Bu Iva. Nah, kemudian
seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bu Indri inginkan pada sesi ini? Nah, yang pertama nanti saya Bu Iva, saya mampu menyimak dan lebih banyak mendengar Bu. Jadi saya daripada berbicara, saya lebih banyak mendengar. Serta nanti saya bebas dari judgement asumsi maupun asosiasi. Dan yang kedua, saya nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari mendengar Bu Iva. Baik Bu Indri, demikian Bu kegiatan observasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang Bu Indri capai dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya silahkan Bu Indri melaksanakan kegiatan coachingnya bersama Bu Erlin. Nanti setelah Ibu selesai melakukan coaching, kita bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil proses yang akan Bu Indri lakukan nanti ya Bu. Ya Bu Iva, terima kasih karena sudah bersedia berbicara sebelum saya melakukan coaching nanti Bu Iva. Semoga nanti berjalan dengan lancar Bu Iva. Amin. Baik Bu, sampai ketemu lagi ya Bu. Assalamualaikum Bu Indri. Waalaikumsalam Bu Iva. Assalamualaikum Bu Indri. Waalaikumsalam Bu Erlin. Ada apa ini Bu? Iya Bu Indri. Hari ini Bu Indri ada waktu enggak Bu? Enggak ada sih Bu, saya hari ini free. Mungkin ada yang ingin diceritakan. Iya Bu Indri. Hari ini dari minggu-minggu kemarin, saya kepikiran banget Bu Indri sama anak-anak saya itu. Kenapa Bu? Coba cerita. Iya gini Bu Indri. Mungkin nanti Bu Indri bisa membantu saya ya. Iya gini Bu Indri. Saya itu dalam 2 minggu ini mengamati. Nah, ternyata dalam satu kelas itu Bu Indri, anak saya itu lebih dari separuh itu kalau disuruh membaca itu sulit sekali Bu Indri. Kenapa itu Bu? Nah itu Bu Indri, kalau disuruh membaca mereka itu sepertinya membaca tapi hanya sepintas Bu Indri, cepat sekali membacanya. Padahal ketika saya bertanya tadi kira-kira apa ya isi dari bacaan tadi, itu mereka menjawabnya lebih yang separuh benar, separuhnya hanya menjawab ini ngawur gitu. Sebentar ya Bu, mungkin dari pertemuan kita ini, mungkin apa toh yang tujuan atau yang ingin dicapai oleh Bu Erlin dari pertemuan singkat ini, kita lebih apa yang ingin dicapai? Iya, tujuan saya di sini ingin saya ceritakan unek-unek saya supaya dari situ itu saya bisa mencari solusi Bu Indri. Iya. Karena sudah beberapa hari saya bingung sekali untuk mencari solusinya itu gimana ya. Mungkin saya bercerita kepada Bu Indri, kalian tidak bisa meringankan apa yang menjadi pikiran saya Bu Indri. Nah gitu. Nah tadi kan Bu Erin sudah cerita sedikit ya kalau anak-anak itu ternyata malas membaca. Iya. Dia lebih suka dengan yang bacaan ada gambarnya. Iya betul. Nah, Bu Indri. apa tuh hambatan yang dihadapi oleh Bu Erlin dari mereka, dari perlakuan mereka atau apa yang mereka lakukan itu tadi loh, apa hambatannya yang dirasakan sama Ya Bu itu Erlin? tadi Bu Indri, membacanya tuh mereka memilih-milih Bu Indri. Iya. Nah kalau bacaannya ada gambarnya yang menarik, itu mereka senang. Mereka langsung antusias untuk membaca. Tapi kan tidak semua buku itu ada gambarnya Bu Indri. Iya. Itu. Nah terus itu Bu, mungkin ada kayak kenapa gitu loh, kenapa mereka bisa seperti itu, atau mungkin ada penghambat mungkin, atau mungkin Bu Erlin Kalau sudah menurut saya sih ini lebih dari pembiasaan Bu. Iya, pembiasaannya itu mungkin hanya di sekolah. ya Ya, itu ya mungkin hanya di sekolah
kelas saja ya, jadi Iya. tidak ada kebiasaan lainnya gitu ya. Nah, mungkin itu Bu Erlin, rencana kedepannya mungkin Bu Erlin. Dan kan tadi kan Bu Erlin sudah tahu kan ya, eh, apa itu hambatannya dari Bu Erlin, terus kemudian mungkin penyebabnya. Nah, mungkin Bu Erlin sudah ada solusinya atau mungkin sudah punya strategi ke depannya untuk menghadapi situasi dari anak-anak ini gitu. Kalau saya ini merencanakan gini Bu Indri, selama ini itu kan anak-anak hanya membacanya dari buku diktat atau buku pelajaran saja. Buku siswa. Iya, buku siswa. Dan rencana saya ke depannya itu mau berkolaborasi dengan wali murid. Nah itu nanti kan di setiap kelas itu ada WA kelas ya. WA kelas itu nanti saya sosialisasikan bahwa nanti untuk pembiasaan membaca, setiap anak membawa buku bacaan yang bergambar. Kalau misalnya dalam satu kelas itu ada 29 anak, berarti nanti kan ada 29 buku Bu Indri bergambar, dan nanti anak-anak bisa saling bergantian membacanya gitu Bu Indri. Gitu. Terus nanti itu Bu, apa mungkin kalau berapa lama prosesnya itu nanti? Nanti dari sosialisasi dulu ke orang tua, kemudian pengumpulan buku paling tidak kurang lebih ada 1 mingguan Bu Indri. 1 minggu. Terus kemudian Bu, mungkin kan Bu tadi sudah dengan orang tua ya. Apakah ada yang dilibatkan lagi selain orang tua? Iya, nanti ke depan saya berencana untuk berkolaborasi lagi dengan petugas yang ada di perpustakaan Bu Indri. Nah nanti mungkin ada jam berkunjung untuk anak kelas 2 ke perpustakaan, nanti 1 minggu berapa kali gitu Bu Indri. Terus kemudian Bu Erlin, kalau ada hambatan mungkin gimana Bu? Dari tadi kan ada juga disosialisasikan dengan wali murid, terus kemudian nanti bisa dikolaborasikan dengan petugas perpustakaan. Nah, semisal kalau ada hambatan atau ada secuil gangguan itu, mungkin Bu Erlin sudah ada strategi lainnya. Kalau itu nanti misalnya hambatan, saya akan kembalikan lagi, akan mengajak rekan sejawat saya. Nah itu yang biasanya mungkin bisa membantu apa yang rencana saya bisa terwujud ini. Oh iya, sudah bagus Bu Erlin, apa yang sudah Bu Erlin rencanakan, apa yang sudah Bu Erlin antisipasi, apa yang sudah Bu Erlin akan ajak kolaborasi juga sudah bagus. Nah mungkin untuk mencapai apa yang sudah Bu Erlin strategikan itu tadi, apa toh komitmen yang Bu Erlin ingin capai gitu Bu? Apa komitmennya supaya apa yang diinginkan Bu Erlin itu tadi tercapai? Iya Bu Indri, saya rencana nanti karena ini sebuah pembiasaan gitu. Nanti di awal sebelum pembelajaran dimulai, saya berencana paling tidak 5-10 menit itu anak-anak akan saya biasakan membaca buku Bu Indri. Dan ini akan dilakukan secara kontinu. Iya, iya. Sudah bagus Bu Erlin. Ada Bu Erlin juga sudah ada strategi, sudah ada mungkin strategi menghadapi hambatannya, terus kemudian sudah ada komitmennya dengan apa yang sudah Bu Erlin laksanakan strateginya. Semoga nanti ke depannya Bu Erlin juga bisa menerapkan lagi seterusnya gitu. Saya dukung penuh apa yang sudah dilakukan oleh Bu Erlin tadi, supaya nanti di kemudian hari kepembiasaan dari membaca anak-anak dan tidak menggunakan gambar itu bisa semakin lanjut, dan membaca dengan gambar, minatnya dengan gambar itu semakin berkurang. Iya.
Terima kasih Bu Indri atas Yeay. waktunya. Iya. Alhamdulillah. Iya. Hati saya agak lega. Iya. Iya. Akhirnya saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya tadi. Iya. Jadi, terima kasih Bu Iya. Indri atas waktunya. Ya, sama-sama Bu Erlin. Semoga dengan sesi kita ini tadi bisa menjembatani Bu Erlin untuk menemukan solusi-solusi yang lainnya, dan semoga ini tidak hanya sekedar ini aja, bisa berlanjut ke sesi-sesi berikutnya atau pertemuan kita selanjutnya. Iya. Terima kasih Bu Indri. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Bu Indri luar biasa. Tadi sudah berjalan dengan lancar. Kalau saya lihat nih Bu Indri, rasanya bagaimana setelah melakukan coaching? Iya Bu Iva, setelah saya melakukan coaching tadi saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah tercapai Bu Iva. Ya. Saya juga merasa bahagia sekali bisa bercerita banyak dengan coach, dan sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi coach itu bisa tersampaikan. Oke, baik Bu Indri, pada saat coaching tadi, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Bu Indri harapkan pada kompetensi coaching, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Iya Bu, jadi setelah melakukan coaching tadi saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu dengan mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur tirta. Ya, baik Bu Indri, jadi sudah tercapai ya Bu tujuan atau indikator pengembangan yang Ibu harapkan? Kalau saya rasa sudah tercapai Bu Iva. Oke, baik Bu Indri, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Bu. Nggih, monggo Bu, silakan. Oke, baik. Berdasarkan observasi saya, menurut saya Bu Indri, percakapan coaching yang Ibu laksanakan tadi sudah berjalan dengan sangat baik, di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta ya Bu. Nggih Bu. Nah, kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coach dalam sesi coaching itu, kemudian mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya, dan juga Ibu sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, selain itu, Ibu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat Ibu fokus dengan coaching Ibu, artinya Ibu sudah melakukan kesadaran penuh atau Ibu sudah melakukan kehadiran penuh, dan Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti yang Bu Indri sampaikan pada saat observasi tadi. Nah, itu adalah fokus kompetensi yang ingin saya observasi. Iya Bu. Oke. Menurut saya itu sudah sangat baik yang Ibu lakukan. Kemudian Ibu juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Ibu sampaikan pada saat observasi tadi. Iya. Kompetensinya menurut saya sudah tercapai Bu Indri. Ya Bu Iva, saya senang mendengarnya. Terima kasih Bu Iva atas umpan balik yang sudah Bu Iva sampaikan tadi, dan yang sudah Ibu berikan tadi. Ya, sama-sama Bu Indri. Nah, dari hasil coaching yang baru saja Bu Indri lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berikutnya? Baik Bu, jadi saya berencana itu kedepannya nanti saya terus melakukan latihan-latihan yang lebih intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang efektif, sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching ke depannya saya bisa bercerita lebih banyak dengan coach, dan lalu saya bisa menyampaikan apapun yang ada di dalam permasalahannya. Oke, baik. Semoga kompetensi yang Ibu sampaikan tadi ke depannya
Ibu kembangkan sesuai dengan harapan Ibu nantinya ya. Semoga Ibu bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Ibu harapkan itu dengan memperbanyak praktek coaching. Nggih Bu Iva, jadi nanti saya akan berusaha terus melaksanakan latihan-latihan dalam kegiatan coaching sehingga kedepannya nanti saya akan lebih baik lagi dari hari ini Bu Iva. Amin. Kira-kira Bu Indri, adakah hal lain yang ingin disampaikan lagi? Saya kira tidak ada Bu, sudah cukup untuk hari ini Bu Iva. Oke, baik kalau begitu sampai ketemu lagi Bu Indri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Iva. Ya, sama-sama Bu Indri.